Baik, selamat pagi pada para peserta webinar, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan di Philips Securities Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang di edisi Philips Morning Market Call pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016. Untuk agenda hari ini, kami akan membahas untuk indikasi IHSG, kemudian dilanjutkan Stock to Watch, dan seperti biasa akan dilanjutkan dengan sesi dari Bapak Jimmy Dimas Wahyu. Kita mulai dengan indikasi IHSG, di mana kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak bearish atau melemah dengan kisaran support dan resisten di level 4.566 dan 4.629. Adapun pasar Asia pagi ini dibuka melemah hampir 3% untuk indeks-indeks utama di pasar Asia sendiri, sehingga ini diperkirakan juga akan turut mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini. Sementara itu pasar global di Wall Street juga pada perdagangan semalam ditutup hampir turun hampir 2%. Dan ini penurunan dari indeks-indeks di pasar global dan juga pasar Asia ini disebabkan karena adanya kejatuhan dari harga minyak sendiri, di mana harga minyak pada perdagangan semalam itu mengalami penurunan lebih dari 5%, tepatnya 5,5% pada perdagangan semalam, dan ketika masuk ke sesi perdagangan Asia ini kembali jatuh 1,1%. Dan saat ini posisi berada di bawah $30 per barrel, sehingga ini juga menyebabkan kekhawatiran dari investor untuk masuk ke pasar-pasar berisiko. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke Stock to Watch, di mana di sini kami mencatat ada 4 saham. Yang pertama ada Adikarya, di mana Adi ini berencana untuk mengambil pinjaman, menggunakan fasilitas pinjamannya dari salah satu bank BUMN sebesar 10 triliun, di mana ini rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek LRT-nya. Dan yang kedua dari saham Waskita Karya atau Waskita, di mana ini Waskita Beton Precast, yaitu subsidiary atau anak usaha dari Waskita Karya, ini mendapatkan pinjaman dari induk usahanya yaitu Waskita sebesar 300 miliar rupiah, di mana ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 2,6 juta ton pada tahun ini. Dan yang ketiga dari saham XL Axiata atau Excel yang akan mengalokasikan capex atau belanja modal ini hingga 7 triliun rupiah pada tahun ini untuk meningkatkan jaringan LTE-nya yaitu sebesar 60% dan juga untuk meningkatkan IT sebesar 40%. Dan yang keempat dari saham perdana Gapura Prima atau GPRA yang menargetkan marketing sales-nya ini untuk tumbuh sebesar 20% menjadi dari 500 miliar rupiah menjadi 600 miliar rupiah pada tahun ini, didukung oleh beberapa proyek properti high-rise di Cengkareng dan Bogor. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, ini dapat diketikkan di kolom question dan juga atau dapat juga diketikkan di Twitter kami @mmcresearch atau di email kami research@philip.co.id. Baik, kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Stevi Adrianto mengenai saham waskita, apakah masih menguat dalam minggu ini? Baik, apabila kita cermati pergerakan waskita dari sejak awal tahun 2016 hingga awal Februari kali ini bergerak bullish untuk periode bulanan, maksud kami periode hariannya secara sebulan terakhir ini bergerak bullish. Oleh karena itu kami memperkirakan bahwa pergerakan dari waskita ini masih akan berlanjut untuk beberapa minggu ke depan. Untuk target pertama dari waskita ini secara teknikal berada di area 1880 dengan fullnya ini di 1900 untuk benar-benar level tertinggi dari saham waskita ini sendiri. Dan apabila level 1900 ini bisa dicapai, maka waskita berpulang untuk terus melanjutkan penguatannya. Saham waskita bisa dibilang bullish untuk saat ini, mengingat saat ini sudah berada di area exponential moving average 10, 20, 50, 100, dan 200-nya. Dan kalaupun ada terjadi koreksi-koreksi minor, ini wajar karena saat ini apabila waskita mengalami koreksi, dibilang bisa dikatakan adalah koreksi yang bisa dibilang wajar untuk saham waskita. Terima kasih. Baik, masih tadi pertanyaan Bapak Stevi Adrianto mengenai saham ADI, ini masih menguat sampai level ke berapa? Saham ADI juga sejak awal tahun 2016 hingga saat ini pergerakan masih tergolong cukup bullish untuk saat ini, dengan saat ini resisten berada di kisaran area 2.800 untuk level resisten dari saham ADI ini sendiri. Saran kami juga sama, trading buy untuk saham ADI ini sendiri, mengingat saat ini sudah berada di exponential moving average 10, 20, 50, 100, dan 200. Dan apabila ADI mengalami koreksi-koreksi minor, ini bisa dicoba untuk beli buy on weakness untuk saham ADI ini sendiri, mengingat apabila saham ADI masih berada di area trennya sekarang ini. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak David Gunawan untuk pertanyaan mengenai pergerakan Elsa untuk hari ini. Untuk pergerakan saham Elsa masih kami perkirakan berpeluang untuk kembali melemah, dan support saat ini berada di level area 1000, maksud kami 180 sampai 190 untuk level support dari saham Elsa ini sendiri. Saran kami untuk ke saham Elsa adalah wait and see terlebih dahulu. Apabila harga di 240 berhasil di break, maka bisa dicoba untuk spekulatif buy untuk masuk ke saham Elsa untuk sekarang. Namun kami mengingatkan bahwa saat ini tren Elsa masih cukup bearish untuk saat ini. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Cesar Hidayat mengenai saham Garuda Indonesia atau GIA untuk jangka pendek. Baik, untuk pergerakan untuk saham GIA ini sendiri kami memperkirakan akan kembali melemah, mengingat saat ini masih sudah dead cross. Koreksi yang terjadi di saham Garuda ini adalah wajar, mengingat sejak beberapa hari yang lalu ini sudah mengalami peningkatan yang cukup baik untuk saham Garuda Indonesia saat ini. Dan saran kami adalah buy on weakness di kisaran harga 370 sampai 365 untuk masuk ke saham GIA. Terima kasih.
Oke, selamat pagi untuk Bapak Cesar Hidayah ya. Untuk pertanyaan untuk harga saham Antam, ya, prediksinya untuk jangka menengah. Untuk Antam sendiri kalau kita lihat belakangan ini emang pergerakannya sedikit sideways, namun 1 minggu terakhir ada sedikit penguatan namun cukup minor ya, masih tidak terlalu besar penguatannya. Itu juga dikarenakan bahwa ada berita untuk penjualan dari Antam sendiri memang naik cukup bagus untuk tahun ini. Jadi untuk harga secara teknikal kami melihat memang ada sedikit level resisten di sini di level kurang lebih 340 ya. Namun kalau memang dalam jangka pendek ini berhasil menembus, mungkin kemungkinan besar akan menuju ke level 370 untuk level resisten selanjutnya. Namun kalau level ini tidak berhasil ditembus, kemungkinan harga akan konsolidasi lagi ke bawah menuju level 300 atau mungkin di level 290. Dan untuk sekarang juga stokastik ini sudah berada di level overbought, jadi kami menyarankan untuk ditahan saja dulu, untuk berhati-hati dulu bagi Bapak atau Ibu yang belum masuk, dan mungkin bisa buy on weakness saja nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alex. Untuk Adaro, mohon analisanya. Untuk Adaro sendiri ini juga kelihatannya uh, berada di level resisten juga ya. Uh, Stokastik ini juga sudah di level overbought. Ya, kami mengingatkan untuk berhati-hati, terutama untuk apalagi ini di sektor energi ya, dengan harga crude oil yang kemarin di US ini turun sekitar 5,5%, ada kemungkinan besar bahwa uh, sektor energi ya, baik itu di pasar regional maupun di pasar Indonesia sendiri, di domestik sendiri, kemungkinan besar akan terkonsolidasi untuk hari ini. Baik, untuk selanjutnya selamat pagi kepada Ibu Lili Nurhayati yang menanyakan bagaimana untuk pergerakan saham BBRI hari ini. Kalau kita lihat di sini, kami perkirakan untuk dari tren sendiri ini BRI saat ini masih terjadi ranging, jadi masih bergerak di area konsolidasi di kisaran 10.900 sampai dengan 11.600. Jadi jika Ibu masih memegang saham BRI masih bisa di hold sampai dengan ke level resistennya yaitu di level 11.600. Namun untuk pergerakan dari hari ini sendiri, kami perkirakan untuk BRI masih akan sejalan dengan pergerakan IHSG, di mana IHSG kami perkirakan hari ini akan bergerak bearish atau melemah. Jadi untuk BRI kami perkirakan juga ini pergerakannya juga akan melemah untuk hari ini, namun untuk jangka menengah ini masih bisa di hold sampai dengan level 11.600. Dan untuk BRI hari ini mereka akan merilis untuk laporan keuangan untuk akhir tahun 2015. Jadi kami harus menunggu, kami harus melihat apakah
tentu saja pasar juga akan menunggu apakah rilis dari laporan keuangan ini sesuai ekspektasi atau tidak. Namun kami sendiri memperkirakan untuk kinerja dari BRI sendiri untuk tahun kemarin masih cukup flat dan akan membukukan net income cukup flat sekitar 1-3% saja, demikian. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kami akan menyerahkan untuk waktu dan tempat kepada Bapak Jimmy Dimas Wahyu yang akan memberikan rekomendasi saham untuk hari ini. Silakan untuk Bapak Jimmy Dimas Wahyu. Oke, terima kasih kepada Ibu Milka yang sudah memberikan waktunya kepada saya setelah dari Ibu Milka ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan saya yang saya cintai di keluarga besar Philips Securities Indonesia dan juga peserta maupun pendengar dari Philips Morning Market Call. Pada hari ini, Rabu 3 Februari 2016. Bersama dengan saya, Jimmy Dimas Wahyu, mendampingi Anda untuk hari ini. Mari kita melakukan market review, khususnya rekomendasi saham atau update rekomendasi yang ingin saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Di akhir sesi, rekan-rekan sekalian, nanti saya ingin memberikan kabar baik dan kabar sangat baik kepada rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Oke? Oleh sebab itu, nantikan pengumuman apa yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung mulai. Saya lihat di sini sudah ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, saya coba lihat dulu ya. Untuk Pak Cesar, semangat pagi Pak Jimmy. Bagaimana prediksi harga saham Antam dalam jangka menengah? Lah, saya sudah di pagi-pagi sudah dikasih semangat pagi, ya. Sama Pak, semangat pagi juga. Salam sukses luar biasa Pak. Untuk Pak Cesar, untuk prediksi harga saham Antam sudah dibahas oleh tim riset kami yang luar biasa Pak. Oke? Nah, dan kebetulan saya juga tidak memberikan rekomendasi saham Antam, sehingga kalau saya tidak memberikan rekomendasi saham Antam, Pak, tidak saya bahas seperti itu. Saya lebih fokus dengan saham yang sudah saya rekomendasikan. Seperti itu, Pak ya. Oke, semoga dipahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda, karena saya akan mulai melakukan update. Saya akan mulai melakukan update saham yang kemarin beberapa waktu yang lalu saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, nah sambil mengingatkan Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, tapi selalu saya ingatkan ya, karena saya selalu ingin memiliki tanggung jawab kepada Bapak Ibu atas saham-saham yang sudah saya rekomendasikan. Saya harap Bapak Ibu sekalian kemarin sudah sempat melakukan untuk take profit atau mungkin melakukan
stop loss ketat untuk saham Pakuwon, ya. Karena seperti yang saya ketahui, Bapak Ibu sekalian, coba saya cek terlebih dahulu. Untuk saham Pakuwon kemarin saya lihat ditutup di harga lebih turun, yaitu di 444. Ya, oke. Ya, jadi saya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya tidak terlalu nyaman, tidak terlalu suka dengan bagaimana harga di bagian bawah Pakuwon, sehingga saya prediksikan turun untuk jangka pendek atau harian, tapi in the long run no problem, seperti itu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang waktu itu belum sempat untuk melepas, high-nya kan sempat pada tanggal 1 Februari di 459, dekat dengan target saya 460. Kalau belum sempat melepas, ya mungkin 457, 458, seperti itu ya. Semoga kemarin masih sempat high-nya 454, semoga masih memiliki kesempatan untuk sempat melepas terlebih dahulu. Ya, itu ya. Jadi saya selalu cermati walaupun sudah saya cash close, saya selalu menjaga dari portofolio kita bersama, khususnya kepada peserta dan pendengar Philip Market Morning Call. Oke, ya, sehingga dari kemarin saya sudah nyatakan cash close ya, Pakuwon, sehingga saya tidak bahas detail lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin melakukan review terhadap saham Kalbe Farma. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ya, untuk Kalbe Farma, plan saya awal yaitu adalah saya waktu itu saya ingat membeli di average 1250 atau 1260 ya, saya agak lupa. Seingat saya membeli di 1260, seingat saya. Kemudian kemarin Kalbe Farma sempat low di 1310 dan ditutup di 1310. Tapi sebelum akhir sesi, ya, waktu itu Kalbe Farma masih kuat di kisaran 1325 sampai 1330 pada waktu sesi pagi, dan saya ingat pada waktu sesi pagi, jadi saya selalu ingat apa yang saya sampaikan, ya. Sehingga pada waktu sesi pagi saya ingat habis Philip Morning Market Call, saya melihat saham ini dan saya melakukan pembelian di harga 1325. Ya, saya ulang 1325. Karena saya ingat saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian, the best-nya yaitu adalah 1300 sampai 1330. Ya. Nah, karena untuk saham-saham yang bagus, biasanya saya tidak suka antri. Jadi saya lebih suka untuk membeli pada waktu itu di harga yang sudah saya targetkan, tinggal masalah money management saja. Oke. Nah, karena kemarin harga close-nya 1310, saya memiliki keyakinan peserta dan pendengar PMMC saya, ya, itu Anda juga mungkin sudah melakukan average. Nah, mari kita bahas sekarang detailnya, Bapak Ibu sekalian, ya, dan beberapa plan yang ingin saya berikan kepada Anda. Yang pertama, kalau Anda mengikuti plan saya, pada misalnya Anda beli 1350, 1360 dengan pembelian maksimal 25%, ya, saya selalu katakan 10, 20, maksimal 25%. Kemudian saya juga katakan, saya masih ingat, Anda boleh membeli di 1300 sampai 1330, itu 50%, ya, 50% sisanya maksimal, ya. Oke, karena that's the best price menurut saya. Atau mungkin bahkan Anda meletakkan semua 75% di harga tersebut. Oke, nah kalau misalnya dengan cara seperti itu, maka bisa saya tebak atau bisa saya estimasi, kalau Anda membeli misalnya 1350, 25%, saya pakai 75% dulu ya. 75%, let's say misalnya Anda beli di 1310 seperti itu ya, posisi lebih banyak di 1310, maka saya memiliki keyakinan Anda memiliki average Kalbe Farma itu di level 1325. Oke, 1325 atau 1330, kebetulan saya lagi tidak ada kalkulator ya, tapi kalau dari 1350 dengan 1310 misalnya ya, itu 1360 kalau dibagi 2 kan 1330. Kalau porsinya lebih banyak di bawah 1310 berarti otomatis kan kita bisa dapat sekitar 1320, 1325. Which is average Anda memiliki Kalbe Farma itu harga rendah. Ya, inilah yang saya sebut money management. Nah,
Sekarang, saya akan katakan kepada Anda sisi positif, sisi negatif terlebih dahulu. Ya. Sisi negatifnya, teman-teman sekalian, market kita hari ini mungkin akan mengalami penurunan karena imbas bursa Amerika maupun juga regional. Sehingga ada kecenderungan Kalbe Farma ini akan mengalami penurunan kembali. Nah, negatif berikutnya yaitu adalah yang kedua. Untuk saham Kalbe Farma ini, ya, untuk saham Kalbe Farma, the best price-nya yaitu adalah 1.275. Ini the best price berikutnya. Ya, di sini Kalbe Farma harus rebound. Nah, saya katakan, di sini Kalbe Farma harus rebound. Ya, oke. Nah, oleh sebab itu, sebetulnya di level 1.300-1.330, saya memiliki keyakinan Kalbe Farma ini akan rebound, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ya, saya tidak ekspektasi untuk menuju ke 1.275. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui, ya, kalau kemudian keyakinan tersebut juga harus rasional, melihat dari market, melihat dari regional dan lain sebagainya, kita harus prepare bahwa Kalbe Farma juga ada kemungkinan untuk turun. Nah, kalau misalnya saya perhitungkan teman-teman sekalian, dari rata-rata kita sekitar saya pakai 1.225, 1.325, mohon maaf, sampai ke 1.275. Otomatis di sini saya perhitungkan risiko Anda sudah 3-7%. Ya, minus. Oke. Oleh sebab itu, saya berikan plan-nya kepada Anda. Yang pertama yaitu adalah untuk menghadapi hal tersebut. Ini hal yang positif ya. Kalau misalnya Anda melakukan pembelian dengan rata-rata 1.325, ya. Nah, ini karena marketnya sudah buka, sekaligus saya juga sambil lihat, ternyata Kalbe Farma masih di kisaran 1.300 ya. Sehingga saya bisa mendapatkan dengan update terbaru. Nah, kalau rata-rata Anda di 1.325, oke, misalnya menggunakan harga sekarang di 1.300, Anda minus 1,8%, lebih kecil. Ya, oke. Oleh sebab itu, kalau Anda merasa, ingat, walaupun saya merekomendasikan, tapi keputusan di tangan Anda. Itulah yang selalu saya tekankan berkali-kali dan berhari-hari. Ya, tapi yang bisa saya bantu, saya bukan kemudian, wah, Pak Jimmy nanti lepas tangan. Saya tetap tanggung jawab dengan plan, masalah yang mana nanti Bapak Ibu sekalian, itu silakan diputuskan. Oke. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu sekalian itu melihat bahwa Kalbe Farma menuju 1.275. Kemudian Pak Jimmy, saya melihat bahwa kerugiannya 3% lebih itu cukup besar buat saya. Maka boleh saya sarankan yaitu adalah di level di bawah 1.300 ya. Tapi tentu saja bukan ketika saya ngomong di bawah 1.300, tentu saja pada waktu market masih buka langsung kita stop loss, itu juga tidak bijaksana. Biarkan market membentuk harga terlebih dahulu setidak-tidaknya setengah jam pertama supaya nanti kita bisa melihat bagaimana pergerakannya. Paham ya? Oke, sehingga di bawah 1.300 Bapak Ibu sekalian, Anda bisa melakukan stop loss dengan kerugian hampir 2%. Dan siapkan kali ini kalau Kalbe Farma mengajak ke 1.275, saya tanpa babi bu lagi, di 1.275 rekan-rekan sekalian nanti kita akan masuk dengan 50% atau bahkan 75%. Sedemikian besar keyakinan saya untuk saham Kalbe Farma kalau di level 1.275. Ya, paham ya? Oke, jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tapi bagi Anda yang sudah Pak Jimmy, saya masuk baru di 1.200, 1.300-an itu 50%, saya masih ada dana 25%, siapkan di 1.275 seperti yang saya sampaikan. Oke, masih ada dana untuk kita beli average lebih kecil lagi di 1.275. Dengan demikian, maka saya melihat average kita mungkin secara total nanti berada di 1.300. Karena porsinya lebih kecil di 1.275, otomatis average-nya mungkin tidak terlalu banyak berubah, sekitar di 1.300. Sambil kita tunggu naik. Nah, naik itu nanti saya akan pandu, naik itu untuk exit, hanya untuk exit cepat, atau kemudian kita bisa profit taking. Ya, karena sejauh mata saya memandang, Bapak Ibu sekalian,
target jual Kalbe Farma melihat yang terjadi update terakhir beberapa hari terakhir. Dengan ini target saham Kalbe Farma saya turunkan secara jangka pendek, ya, yaitu target harganya yaitu adalah 1.350 ke atas. Ya, hati-hati, target sudah saya turunkan. Jadi antara kita bisa exit atau kita bisa profit taking. Nah, tentu saja plan yang sudah saya berikan tidak tepat kalau misalnya tidak saya berikan dari sudut pandang saya. Walaupun keputusan Anda, semoga saya memberikan rekomendasi, saya juga memberikan plan saya untuk kemudian Bapak Ibu pertimbangkan mana yang nyaman untuk Anda. Oke? Baik, sekarang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat di sini, ya, saat ini posisi Kalbe Farma 1295, kemudian posisi low-nya 1295, ya. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ini terjadi terus sampai nanti, Bapak Ibu sekalian, maka ingat ya, formasinya seperti ini ya. Kemarin ditutup 1310, hari ini dibuka 1300, terendahnya 1295. Ya, justru kalau hal ini terjadi seperti ini dan tidak kembali lagi ke 1310. Ingat, tidak kembali ke 1310, maka saya malah memiliki confidence yang tinggi, sangat-sangat tinggi, besok atau maksimal lusa Kalbe Farma akan rebound, akan naik. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh sebab itu untuk menghadapi Kalbe Farma seperti ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan memilih hold kalau saya. Ya, saya akan memilih hold untuk saya. Ya, itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak stop loss, saya memilih hold. Kebetulan kemarin rekomendasi saya juga mengatakan kepada teman-teman, saya belum melihat perlu adanya stop loss. Ya, jadi semoga terjawab untuk teman-teman sekalian. Ya, untuk area jual sudah saya berikan, kemudian beli kita sudah beli, stop loss saya serahkan keputusan kepada teman-teman. Tapi kalau saya ditanya, saya memilih hold untuk saham Kalbe Farma. Meskipun keputusan selalu di tangan saya, biasanya saya juga punya pantangan yang kedua. Saya pantang stop loss untuk saham-saham LQ45, apalagi yang memiliki fundamental yang baik. Itu aturan saya tak tertulis. Ya, tetapi bukan berarti saya tidak bisa stop loss untuk saham blue chip, karena tetap keputusan saya adalah itu yang paling penting. Ya, itu teman-teman sekalian. Jadi itu untuk saham Kalbe Farma, semoga terjawab. Kemudian untuk saham Astra. Untuk saham Astra, teman-teman sekalian, saya kemarin membeli saham Astra ya pada waktu setelah morning call. Saya mendapatkan saham Astra di harga 6.275. Kemudian saya average di harga 6.200. Ya, dengan lot yang sama ya. Saya sambil ingat-ingat soalnya. Jadi saya membeli 6.275 dengan 6.200 sehingga average saya kurang lebih di kisaran 6.230. Ya, oke. Nah, ini adalah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kemudian, rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, the best buy untuk Astra yaitu di kisaran 6.025 sampai dengan 6.075. Kemarin bahkan saya sampaikan satu harga 6.075. Oke, tetapi mengingat market ini merah, turun seperti itu, dan saya melihat langsung yang ada di monitor saya, low-nya 6.050. Nah, saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Apakah Anda mau antri di 6.025 atau di posisi sekarang ini? Ya. Saran saya, teman-teman sekalian, antara 6.025 sampai dengan 6.075, tolong masuk dengan 50% atau bahkan full 75% dari yang kemarin saya sampaikan sekitar 10, 20, maksimal 25%. Ya, tapi ingat ya, antara 6.025 sampai 6.075. Kalau boleh saya sarankan, masukkan secara bertahap,
mulai dari kalau kita punya sisa 75%, Anda boleh masukkan di 6.075 sekitar 25 atau 30%, sambil antri lagi nanti di 6.025 sekitar 25 sampai 30% sisanya. Ya, sehingga average Anda nanti akan tetap dapat lebih bawah lagi. Ya, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dan bagi saya, istilah saya untuk Astra ini merupakan koreksi pertama yang akan sangat-sangat kuat sekali untuk kemudian rebound. Ya, ini kalau bahasa teknikal di luar, ya, Astra sedang akan membentuk supportnya. Ya, sedangkan saya mengetahui sebelum dibentuk support, saya sudah tahu bahwa ini merupakan mendekati harga terendahnya untuk kemudian rebound. Ya, jadi itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Target harga saya sampai dengan hari ini masih tetap sama, ya, sekitar 6.450. Syukur-syukur diberikan lebih ke atas lagi. Dan sejauh mata memandang, ya, sampai saya katakan sejauh mata memandang ini sama teman-teman saya di Philip ini sampai dihafalin. Bahkan sampai saya tadi di absensi aja sampai diulang lagi sama teman-teman, ya. Oke, jadi sejauh mata memandang saya tidak melihat adanya stop loss untuk saham Astra ini. Sama halnya dengan Kalbe Farma, ya. Dan saya melihat untuk saham Astra sejauh ini masih cenderung kuat, ya. Low-nya aja cuma 6.050 di saat IHSG hanya turun 33 poin 0,7 di saat semua regional pada rata-rata turun 3%. Itu ya, teman-teman sekalian, ya. Jadi semoga paham, ya. Dan saya harapkan di sesi 2 seperti yang sudah saya sampaikan, ya, beberapa hari, 1-2 hari terakhir yang saya katakan bahwa saya memang menunggu IHSG ini ada penurunan terlebih dahulu. Karena kalau tidak turun naik terus, maka tidak sehat. Ya, kita tahu kita harus ada koreksi. Nah, inilah yang perlu saya siapkan di bulan Februari. Dan sebetulnya penurunan ini bagi saya untuk IHSG masih kurang, ya. Tapi tentu saja harapan saya yaitu adalah teman-teman sekalian, kalau bisa ya lebih baik lagi kalau langsung naik, tentu ya, karena kita kan memiliki portofolio. Nanti kalau saya Pak Simi kalau mengharapin turun, nanti saya dimarahin, ya kan? Ibaratnya koreksi terus, oke? Tapi selalu yang saya katakan teman-teman sekalian, ya, bull make money, bear make money. Artinya market mau naik, kita juga tatap dengan optimisme. Market mau turun, kita juga tatap dengan perencanaan yang matang. Jadi jangan khawatir dengan market naik atau turun. Yang penting adalah kita punya persiapan dan perencanaan yang matang. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ya. Kalbe Farma sudah 1.305, 1.310, nampaknya mau memutuskan untuk memberontak ke atas, bahkan sudah mulai ada tanda-tanda tuh 1.315-nya ada hijau. Astra sudah mulai 6.100, sehingga saya berharap pendengar saya, peserta saya juga tidak pada stop loss, ya, seperti yang saya sampaikan plannya itu. Oke. Nah, kemudian saya coba melihat ini, saya coba melihat pertanyaan-pertanyaan. Sebentar ya, saya selalu kesulitan nyari chatnya ini di mana. Oh iya, oke. Terima kasih, saya sudah dibantu rekan saya Edward yang luar biasa. Maklum agak gaptek Bapak Ibu sekalian. Oke, oh tidak ada pertanyaan. Oh oke, belum saya gerakkan. Baik, sampai mana nih? Oke, yang belum saya jawab terakhir ya, dari Ibu Lili. Bagaimana untuk pergerakan saham BRI? Oke, nanti akan dibahas oleh rekan saya riset ya, Ibu Lili ya. Pak David, mohon analisa pergerakan CTRP Pak. Baik, tim riset ya Pak. Sally, Ibu Sally, bagaimana dengan technical Astra internasional? Nah, apalagi Astra, tadi sudah saya jawab ya, Ibu Sally ya, termasuk rekomendasi. Jadi saya sudah jawab. Tapi tolong dimengerti ya, Ibu Sally ya, saya tidak menggunakan fundamental dan teknikal. Saya hanya menggunakan ilmu dangkal saja, Bu, ilmu sederhana saja, demand dan supply. Itu ya, Bu ya. Semoga menjawab. Kemudian Pak Boy,
Antam sudah naik banyak, nah, karena Antam langsung nanti tim riset. Pak Jimmy, waduh, saya baca kalimat pertama saja sudah ada PR. Pak Jimmy, saya cuma mau mengingatkan karena masih ada PR dari Bapak yang belum terjawab, yaitu pergerakan IHSG saat ini mirip dengan tahun berapa. Kalau dari saya mirip Februari 2014, makasih, salam sukses luar biasa. Nah ini untung diingetin, kalau enggak lupa betulan. Pak Jimmy, langsung saya jawab, pergerakan IHSG kita mirip awal tahun 2015. Ya, jadi tolong dilihat, termasuk turunnya, termasuk naiknya, dan termasuk koreksinya bulan Februari, dan nanti lonjakannya nanti Februari akhir atau Maret awal. Ya, silakan dilihat. Terima kasih sudah diingatkan. Kemudian Ibu Irin, ada emotikon-emotikon yang saya tidak tahu itu artinya apa, tetapi mungkin saya lihat kepencet kali Bu ya. Oke, kemudian Pak Markus, Pak Kuon, open di 435 hari ini Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak atas informasinya, karena sudah saya case close kemarin Pak ya, jadi tidak saya bahas lagi. Dan kemarin sudah di depan rekan-rekan, masalah Pak Kuon, meskipun saya case close, sudah saya berikan plan. Ya, oke, jadi saya harap Pak Markus pada waktu kemarin sempat mengikuti. Kemudian Ibu Lili, nampaknya ini hanya memberikan salam. Selamat pagi Pak Jimmy, salam luar biasa cuan. Selamat pagi Ibu Lili, nampaknya Ibu sudah punya cuan luar biasa. Betul ya Bu ya? Jangan lupa nanti bagi-bagi Bu. Oke, just kidding ya Bu. Pak Hendri, Astra, best buy di berapa Pak? Ya, tadi sudah saya balas Pak, sudah saya jawab ya. Ya, antara best buy-nya antara 6.025 sampai 6.075 seperti itu. Oke, kalau saya enggak suka antri Pak, seperti yang saya katakan. Jadi saya sudah antri di 6.075 sih. Mungkin nanti saya cek laptop saya sudah done atau tidak ya. Saya sudah antri 6.075. Harusnya sih mungkin sudah done ya. Kemudian Pak Robertus, Kalbe Farma sudah sempat kembali ke 1.310. Ini artinya apa Pak? Artinya turun Pak. Ya. Kalau dilihat dari pagi, low-nya 1.295 ke 1.310, berarti artinya rebound, Pak. Nah, apakah kemungkinan rebound lebih besar? Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Sejauh mata memandang, Pak, saya melihat kalau menggunakan informasi yang saat ini sampai dengan detik jam 9.18, tertera, ini artinya masih ada tekanan beli, Pak. Jadi Kalbe masih memutuskan untuk bertahan. Kalau ini bisa bertahan sampai dengan hari ini respon yang positif, Pak. Berarti yang saya katakan 1.300 sampai 1.330 itu merupakan low dari Kalbe yang sudah kita canangkan sejak dari awal. Itu ya Pak Robert ya. Kemudian untuk Ibu Lili, jadi untuk Astra ada kemungkinan besar rebound ya Pak Jimmy. Saya katakan ya, langsung tegas dan jelas. Ya, kemungkinan besar rebound Ibu Lili tanpa babi bu lagi ya. Tapi ingat loh ya, ingat. Selalu saya katakan bahwa keyakinan saya pribadi 100% rebound. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, meskipun saya mengatakan demikian, tolong sikapi dengan bijaksana, sikapi dengan rasional, sesuaikan dengan mungkin plan yang sudah Anda miliki. Seperti itu. Ya, karena di dalam market bukanlah saya mengklaim diri saya yang terbaik dan lain sebagainya. Di atas langit selalu ada langit. Ya, jadi meskipun keyakinan saya demikian, kalau Ibu Lili memutuskan saya bersama Pak Jimmy, artinya apa? Ibu juga memiliki keyakinan untuk rebound. Jangan saja Pak Jimmy. Tetapi kalau kemudian Ibu mengatakan, nampaknya saya tidak yakin rebound, tolong langsung Bu, gunakan plan Anda. Ya, itu ya Ibu ya. Karena di dalam market kita hanya berusaha memberikan pendekatan. Ya, kita berusaha mencermati. Oke? Tapi kalau saya tidak mengatakan, Pak Jimmy, seberapa keyakinan Anda? Kalau tidak dijawab, nah nanti kan malah lebih susah lagi. Dipikir, wah, udah memberikan rekomendasi tapi malah nggak yakin. Kan lebih tidak enak lagi, Bu. Itu ya, Bu, ya. Saya selalu sampaikan hal ini supaya jangan sampai apa? Kita ada komunikasi yang mudah, yang enak, sehingga nanti ke depan saya juga lebih mudah jaga sama teman-teman, ya. Oke? Itu ya, Bu Lili. Nah, sejauh mata memandang lagi, lama-lama bosen dengan sejauh mata memandang. Nanti next saya ganti dah kalimatnya. Untuk Astra, saya lihat sudah mulai menguat lagi ya, sudah mulai sentuh-sentuh 6.125, semoga ini awal yang baik. Untuk Ibu Hana Lin, Pak Jimmy bantu review Sril bisa, saya ada nyangkut di Sril. Saya ingin membantu Bu, tapi mohon maaf karena ini bukan saham rekomendasi saya, jadi saya berikan nanti kepada tim riset kami yang luar biasa Bu, jadi kita bagi tugas Bu. Ya,
Seperti itu. Oke, sehingga mohon maaf ya, tidak saya jawab. Kemudian, sampai mana tadi? Oke, Pak David, Pak Jimmy, cara nentuin TP, bagaimana cara nentuin take profit gimana? Saya lihat Pak Jimmy ambil TP-nya dikit-dikit, nggak ada area supply demand di daily. Apa TP-nya diambil di hourly? Baik, terima kasih. Pak David ini nampaknya penasaran sama metode saya. Begini Pak, saya kasih tahu. Cara menentukan TP saya dari mana? Dari supply Pak. Dan masalah demand dan supply sudah waktu itu sempat saya ajarkan di tanggal 2 Februari. Ya, oke, jadi demand dan supply. Cara menentukan dari supply. Saya lihat Pak Jimmy ambil TP-nya dikit-dikit. Nah, di sini Pak, ini yang saya mau katakan Pak. Karena saya setiap hari Pak, tolong dipikirkan ya Pak ya, dipertimbangkan ya. Karena saya, kenapa ambil TP-nya dikit-dikit? Karena saya setiap hari melakukan rekomendasi saham dan update saham saya setiap hari Pak. Lah kalau setiap hari berarti kata kuncinya time frame-nya kan harian Pak. Lah kalau harian otomatis take profit-nya pasti lebih pendek atau lebih kecil daripada kita mingguan atau bulanan Pak. Paham ya Pak sampai di sini ya? Bayangkan kalau misalnya TP-nya saya tidak kecil atau tidak sedikit. Apa yang terjadi? Bisa-bisa saya setiap hari Pak. Update rekomendasi yang sama terus-terusan. Lama-lama nanti peserta dan pendengar bosen Pak. Betul ya Pak ya? Make sense ya Pak? Nah itu Pak. Nah tetapi kalau kemudian dikatakan take profit-nya Pak Jimmy kok dikit-dikit. Masa sih Pak? Ya, kayaknya kemarin pada waktu contoh apa ya waktu itu ya? Pak Kuwon ya, kalau yang sempat take profit ya, rata-rata kayaknya di atas 2,5%. Kemudian saham Indofood, saham ICBP, masa dilupakan historinya Pak. Nah kalau 2,5% atau 3% dikatakan sedikit Pak, jangan lupa Pak, ya saya tidak terlalu suka greedy. Jadi ya buat saya 2,5 sampai 3% kalau bisa satu hari. Nah, itu saja sudah mengalahkan deposito, inflasi, obligasi, atau apapun namanya, bahkan yang 1 tahun cuma berapa persen. Nah, itu Pak ya. Jadi intinya Pak, kita di harian Pak. Ya, bukan di time frame yang lebih lebar. Itu ya Pak ya. Kemudian apakah tidak ada area supply di demand di daily? Selalu ada Pak. Ya, mau daily, weekly, monthly selalu ada. Apa take profitnya ambil di hourly? Malah saya tidak pernah lihat hourly Pak. Tidak pernah lihat minutely. Ya. Walaupun di poems itu ada hourly dan menit. Saya tidak pernah lihat Pak. Saya benar-benar fokus kepada harian Pak. Itu ya Pak ya. Jadi semoga terjawab Pak David ya dari CBD dan saya harap nanti sekedar bocoran Pak. Semoga nanti kita bisa bertemu di tanggal 27 Februari 2016 karena akan ada rapat bersama dengan pimpinan cabang seluruh Philip seperti itu. Semoga nanti kita bisa bertemu ya Pak David ya dan berkenalan. Tidak hanya online tapi juga tetap muka. Oke. Nah, untuk Pak Boy, Pak Jimmy bagaimana dengan saham KF Kimia Farma? Tidak termasuk rekomendasi Pak Boy? Mohon maaf, nanti saya serahkan kepada tim riset yang luar biasa. Pak Robertus, thanks Pak. Terima kasih juga Pak. You're welcome. Pak Boy, AALI sudah turun banyak, apakah sudah boleh masuk saham ini? Silakan nanti bersama tim riset saya yang luar biasa. Ibu Lili, oke Pak Jimmy, sip deh, sip juga Bu. Pak David, maksudnya dikit-dikit itu nggak disuplai demand-nya lagi di daily. Wah, Pak David, nampaknya penasaran lagi nih. Pak, yang saya sharing, yang saya ajarkan pada waktu tanggal 2 Februari, sudah saya katakan Pak, supply demand saya itu baru kulit ya Pak ya. Baru kulit lapisan pertama Pak. Ya, jadi supply dan demand yang saya temukan itu saya bagi kepada teman-teman. Harapan saya adalah teman-teman bisa mengembangkan sendiri karena waktu itu saya juga temukan sendiri. Itu ya. Oke, oleh sebab itu saya tidak akan membahas lebih dalam lagi Pak David ya untuk supply dan demand-nya. Itu ya Pak David ya. Oke. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, dengan demikian sudah toh cukup ya. Ini pertanyaannya sudah berhenti, tidak ada tambahan lagi. Jadi saya sudah tidak jawab. Nanti keterbatasan waktu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan kabar bahagia dan kabar sangat bahagia. Nah,
tinggal pilih teman-teman mana yang mau dipilih oleh teman-teman duluan untuk saya bahas. Ya. Saya mulai dari kabar bahagia terlebih dahulu. Kabar bahagianya teman-teman sekalian, berkat dukungan dari tim riset kami yang luar biasa, ya, dengan head of risetnya Pak Gunawan, ya, bersama dengan tim yang luar biasa dan juga dukungan dari teman-teman sekalian, dukungan juga dari pimpinan dari Philips Securities termasuk dengan keluarga besar kami, ya. Kabar bahagianya yaitu adalah Bapak Ibu sekalian. Mulai besok, ya, mulai besok tanggal 4 Februari 2016, saya diberikan kesempatan berekspresi, ya, dengan forum yang terpisah. Jadi saya tidak akan mendampingi atau menemani rekan-rekan lagi di Philips Morning Market Call. Ya, jadi saya sudah tidak akan bersama dengan Anda di Philips Morning Market Call karena saya diberikan kesempatan pada mulai besok sore jam 5 sore sampai jam setengah 6. Sesi saya sendiri yang judulnya kalau tidak salah saya juga lupa. Saya malah diingatkan tim riset, Philips Smart Trader Forum, ya, Philips Smart Trader Forum. Setiap hari, setiap sore pukul 5. Ya. Itu kabar bahagianya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya memiliki forum sendiri. Oke. Nah, kabar sangat bahagianya Bapak Ibu sekalian yaitu adalah untuk mengikuti forum tersebut pukul 5 sore hanya diperuntukkan untuk nasabah Philips Securities Indonesia. Itu kabar sangat bahagianya Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga saya merasa senang sekali saya nanti bisa fokus dengan nasabah-nasabah Philips Securities Indonesia yang memang dari awal sebetulnya saya memang concern saya di nasabah Philips Securities. Itu Bapak Ibu. Jadi itu kabar sangat bahagia. Jadi bagi Anda yang sudah nasabah POEMS Philips Securities Indonesia, mari bertemu dengan saya dengan tentunya dengan waktu dan durasi yang lebih leluasa untuk kami, untuk kita ya, untuk berekspresi. Seperti itu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, khususnya nasabah Philips Securities nanti bisa menghubungin teman-teman riset ya. Jadi supaya komunikasinya enak ya, teman-teman riset. Jangan menghubungin CS dulu. Mungkin CS-nya belum diberitahu, jadi nanti supaya komunikasi koordinasinya enak, silakan teman-teman menghubungi tim riset ya untuk mencari tahu bagaimana cara bergabung ya. Itu ya teman-teman sekalian ya. Semoga nanti di jam 5 mulai besok ya, saya katakan nanti bisa lebih leluasa kita membahas beberapa hal ya. Itu. Ah, udah sambutannya keren ya. Ibu Lili, hore, asik. Waduh, jadi nanti diberikan email untuk join seminar forum ya. Nanti saya diskusikan dengan tim riset ya. Saya tidak tahu teknisnya, Bu. Oke. Kemudian Pak Stevi, kongrat untuk Pak Jimmy. Puji Tuhan, saya nasabah Philips Sekuritas. Kalau begitu sampai ketemu Pak Stevi. Ya. Oke. Jangan dikongret untuk Pak Jimmy, tapi saya ucapkan terima kasih. Kongretnya ini untuk sama-sama Pak, keluarga besar. Saya diberikan forum terpisah ini juga berkat dukungan pimpinan, tim riset, keluarga besar saya, juga dukungan dari teman-teman supaya lebih terfokus untuk nasabah. Seperti itu ya Pak Stevi ya. Kemudian Pak Dani, tidak direcord di YouTube. Justru dari awal sebetulnya saya ingin mengatakan ya, ini to be honest-nya. Saya malah katakan kepada tim riset ya, saya malah tidak suka materi saya atau rekomendasi saya di-share atau di-upload di YouTube Pak. Karena dari awal kan sudah saya katakan, yaitu adalah apa? Pagi-pagi saya malah nggak sempat untuk melihat market saya, karena apa? Udah keburu pilih morning market call. Dengan sore ini malah menjawab keinginan saya. Dan malah datanya sudah siap untuk kita persiapkan besok pagi. Masalah di record, sebetulnya ya, mohon maaf ya, kalau bersama dengan saya kalau ngomong ya ceplos-ceplos begini. Kalau di record di YouTube, saya merasa malah, nah nanti kalau saya memberikan rekomendasi saham, yang tidak nasabah Philips Securities, bagaimana? Ya kan Pak Dani ya? Jadi malah sebetulnya saya tidak nyaman kalau di record di YouTube. Saya maunya hanya kita ingin memberikan excellent service untuk nasabah Philips Securities. Itu Pak Dani.
Jadi malah saya tidak mau nanti forum saya di record. Itu ya Pak Dani ya. Untuk Pak William, asik. Nah ya, saya juga asik Pak. Pak Stevi, semoga bisa bermanfaat bagi nasabah. Terima kasih Pak William, hore. Pak Cesar, itu sampai kapan Pak Jimmy program forum yang jam 5 sore itu? Terima kasih. Selama saya berada di Philip Securities Indonesia, Pak Cesar, program itu akan ada setiap harinya. Sama dengan Philip Morning Market Call, sampai ada, dan jangan ditanya adanya sampai kapan Pak. Ya, sampai jam 5.45 karena setelah itu saya pulang Pak. Ya, just kidding ya Pak. Tentu saja saya ingin jika ilmu kemampuan saya bisa digunakan, bisa diaplikasikan di Philip Pak. Saya belum berpikir untuk yang lain-lain Pak. Saya ingin mendedikasikan untuk keluarga besar saya yang baru Pak. Itu Pak komitmen saya. Ya, Pak Robertus di webinar juga. Iya, Pak Boy, mantap deh kalau sore dengerinnya lebih tenang, tidak deg-degan melihat saham. Baik Pak, ya, tolong jangan deg-degan toh Pak. Pak Anwar, bagaimana cara join forum? Mungkin nanti bisa menghubungi tim riset atau bisa nanti lihat emailnya Pak. Pak Cesar, mantap pokoknya Pak Jimmy, saya nasabah juga, saling berbagi ilmu. Ingat loh ya, yang boleh bergabung nasabah, jangan sekarang ngomongnya nasabah-nasabah, ingat nanti ada filternya. Jadi kalau tidak nasabah, nanti pasti akan di-reject oleh sistem. Oke? Pak Yanto Kosasi, mantap Pak Jimmy, satu lagi support untuk nasabah Philip, thanks a lot. Tentu Pak, kita selalu komitmen, concern dengan nasabah-nasabah setia kita di Philip Sekuritas. Ya, tentu Pak. Ya, semoga ini bisa menjadi hal yang positif. Pak David, dibagi via Telegram aja Pak, jadi khusus buat nasabah Philip recordnya. Niatnya, inginnya begitu Pak, tapi seperti yang saya katakan agak gaptek Pak, jadi saya mau bagi via Telegram. Yang saya tahu tentang Telegram itu yang Telegram yang zaman dulu itu Pak. Ya, mohon maaf Pak ya. Oke, kalau bisa Pak, tetap jangan dibagi, jangan di-record pula Pak. Sebetulnya saya tidak nyaman Pak. Ya, karena walaupun apapun mekanismenya, mau YouTube, mau Telegram, toh nanti bisa juga dilihat toh ya Pak ya. Kalau nanti bisa dilihat, lantas apa yang menjadi nilai tambah untuk nasabah Philip kita Pak? Ya, itu ya Pak ya. Jadi dari pusat, Philip Pusat selalu ingin yang terbaik untuk nasabah-nasabahnya. Ya, Pak Bernard, terima kasih Philip Securities, ada fasilitas baru untuk khusus nasabah dengan Pak Jimmy. Saya juga terima kasih Pak. Nah itu yang tepat ya. Jangan lupa, jangan terima kasihnya Pak Jimmy melulu, tapi terima kasihnya kepada keluarga besar Philip Securities yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk berekspresi sekali lagi. Pak Roy, untuk forum Smart Trader daftarnya bagaimana yang tadi saya katakan? Coba hubungi tim riset Pak, saya teknisnya tidak tahu, dan juga mungkin dari email. Untuk Pak David, Telegram bisa buat 1000, ya sementara 100 dulu lah Pak, kalau 1000 nanti baru kita cek. Kebetulan nanti di webinar juga 1000 bisa dibukain kok Pak. Pak Bernard, mohon info linknya, ya nanti tolong ya, saya tidak tahu teknisnya ya, jadi jangan pertanyaannya nanti diberikan saya ya. Setelah ini mungkin katanya tim riset akan dibantu. Ibu Linda, ditunggu pembelajarannya Pak Jimmy, thanks GBU, terima kasih. Pak Cesar, mantap pokoknya. Pak William, Pak kapan kelas edukasinya tidak bisa saya jelaskan di Philip Morning Market Call Pak ya, karena itu di program yang lain. Nanti bisa tanya Ibu Marta, karena Ibu Marta juga handle edukasi. Pak David, oh iya benar juga, sip deh. Pak David, terima kasih Philip Securities, terima kasih Pak David, thanks Pak Jimmy. Pak Roy, ada Telegram, tadi sudah saya jawab. Pak Bernard, God bless Philip Securities, terima kasih Pak, God bless Pak Bernard juga Pak, kita sama-sama Pak. Sebelum saya akhiri, Kalbe Pharma 1305, Astra 6075, sejauh ini masih tetap baik adanya. Terima kasih sudah mendengarkan saya, rekan-rekan peserta pendengar Philip Morning Market Call. Walaupun ini pertemuan terakhir kita, tapi merupakan pertemuan awal untuk forum yang sudah disiapkan mulai besok jam 5 sore. Sukses selalu buat kalian semuanya, sukses selalu buat kita semuanya. God bless you all, I love you all. Thank you very much guys for listening. I'll see you tomorrow afternoon. Sampai jumpa besok sore. Terima kasih sudah mendengarkan. Sukses selalu buat kita semua. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kami akan menginformasikan ini bagaimana cara mengikuti Philip Smart Trader Forum yang akan dilaksanakan pada setiap hari bursa dimulai pukul 5 sore hingga 5.30.
Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu silakan login di poems.co.id. Sekali lagi Bapak Ibu silakan login ke poems.co.id. Nah, setelah dimasukkan, setelah Bapak Ibu login, kemudian setelah masuk ke bagian halaman depan, di sebelah kiri atas ini ada tulisan atau ada bagian information. Silakan diklik untuk bagian information. Nah, kemudian setelah masuk ke bagian information, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman bagaimana Bapak Ibu bisa join webinar. Di bawah, di event yang di sebelah bawah, ini ada Philip Smart Trader Forum. Nah, kemudian di Philip Smart Trader Forum ini silakan Bapak Ibu klik tulisan register for this webinar. Setelah diklik untuk tulisan register for this webinar, maka Bapak Ibu akan, maka tulisan akan berubah menjadi you are registered. Jadi dengan ini maka Bapak Ibu telah terdaftar dalam forum Philip Smart Trader Forum. Jadi sekali lagi silakan Bapak Ibu login di poems.co.id, kemudian masuk ke bagian information dan pilih di bagian bawah Philip Smart Trader Forum. Kemudian silakan klik register for this webinar dan setelah diklik akan berubah menjadi you are registered. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, ini bisa langsung menghubungi kami tim riset di nomor telepon di 57900900 atau bisa melalui email kami di research@philip.co.id. Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9:38, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Dan maaf, sebelumnya ada pertanyaan, apakah PMMC masih akan dimulai pukul 8.30 pagi dari Pak Stevi? Ya Pak, PMMC masih akan dimulai tetap pada 8.30 pagi. Baik, Bapak Ibu, kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat trading.